Iya, maksud lu keponakannya tuh kan? Ya kan sama aja. Emak juga nyumbang banyak dari mana? Dari engkong. Iya, tapi bukan artinya tuh dia seenaknya aja. Banyak maunya. Terus bagaimana urusannya tuh? Undangannya udah ditulisin namanya. Ya tapi emak jangan ngomelin bebek melmel kayak gitu dong. Emak juga gak berhak nelpon bebek melmel tanpa seizinian. Lah, dia itu calon mantu gue. Kok gue kagak berhak? Ya berhak dong. Susah ngomong sama emak. Lu tuh yang susah dikasih tahu kagak ngerti-ngerti anak. Aku nggak apa-apa kok. Iya, aku sih tahu tadi kejadian itu. Tuh, kan aku yang ngelemparin bom balon ke mereka semua. Oh, itu tadi karaoke. Iya, yoi, seru ya? Kok bisa kepikiran kayak gitu ya? Kok dapat ide kayak gitu? Kenapa nggak langsung dilawan aja, kan karaoke juga bisa lawan mereka? Itu, jadi aku nggak pengen mereka semua kenal sama aku aja. Makanya aku menghindar dulu, biar mereka nggak tahu aku. Jadi nanti kalau suatu saat, kalau kamu ketemu lagi sama mereka dan diganggu lagi, aku bisa nolong kamu lagi. Ya. Ya, ya bisa aja sih, walaupun agak maksa dikit ya. Iya, emang bener. Yaudah kalau kamu nggak percaya, kamu nggak percaya? Yaudah kalau kamu nggak percaya, aku pulang deh sekarang deh. Aku pulang terus sekalian aku mau ganti balon yang tadi aku pakai buat ngelemparin ke mereka. Satu lusin loh aku lempar ke mereka semua. Oh yaudah, kalau gitu aku sekalian ya nitip salam buat bapak yang jualan balonnya itu. Nitip salam sama tukang jualan balon, bukan buat aku juga. Gue tahu, semakin gue kenal sama Reva, semakin gue dapat masalah karena ada adik gue dan ada anak Godzilla. Tapi gue nggak bisa bendung perasaan gue sendiri. Gue nggak bisa ngebohongin hati gue sendiri. Ngikutin kayak aku nih ceritanya. Ya udah Kak Rocky, hati-hati pulangnya ya. Oh iya, mau pulang ya tadi ya? Aku stuck di sini aja dari tadi. Oke. Aku sebenarnya sih aku malas untuk ngomong kayak begini. Tapi sampai ketemu besok ya. Seger ya minum Monty ya. Kamu nggak minum, Cinta? Nih. Iya. Masa minuman seger gini nggak diminum? Buka ini banyak deh, siapa tahu mau minum lagi kan? Buat siapa? Siapa tahu mau nambah. Nah. Enak nggak minyak? Lumayan enak. Tapi lebih enak itu di Jogja. Bakmi Jowo enak tenan. Nah Cinta, kayaknya kamu itu dutanya Jogja ya, promosiin Jogja mulu kayaknya. Ini nggak dipromosiin. Ya enggak lah boy. Aku emang cuman kasih tahu yang sebenarnya aja. Kalau mie di Jogja itu lebih enak. Emangnya kamu nggak percaya ya? Percaya kok aku. Aku juga udah berapa kali lah ke Jogja. Dan di sana tuh tempatnya enak, orang-orangnya ramah banget, sopan, dan emang makanan di sana juga enak dan murah. Ya udah kalau begitu kamu Mas pindah aja ke Jogja. Nanti di Jogja itu kamu bisa rasain semua kulinernya yang enak banget. Pengen sih pindah di sana. Cuman kan keluarga aku juga di Jakarta. Tapi perasaan kamu dari tadi promosiin Jogja mulu. Emang mau balik ke sana? Lu duluan aja nanti gue nyusul. Ya. Mau nambah? Udah. Boy. Lu Boy kan? Masih inget gue nggak? Oh iya, ingat. Sarah kan? Apa kabar Sarah?
Ya gini-gini aja deh. Lo apa kabar? Kemana aja gak pernah kelihatan? Ini kan sekarang kelihatan kan? Saja lo. Iya, katanya lo putus ya sama Reva? Terus ini cewek baru lo nih. Oh, Sarah kenalin, ini Cinta. Sarah. Cinta. Ya udah ya boy, gue duluan gak enak soalnya ditungguin teman gue. Aduh, maaf ya boy. Aku jadi disangka pacar kamu sama teman kamu itu. Gak apa-apa Cinta. Sarah itu teman SMA aku. Dan Sarah taunya kalau aku pacaran sama Reva. Iya, aku nggak enak aja. Jadinya juga kan kamu sekarang ingat masa lalu lagi. Gak apa-apa Cinta, makan aja Gi. Tapi makasih ya perhatiannya ya. Aku turut prihatin ya boy sama masalah kamu itu. Makasih ya Cinta. Meli, kamu kenapa? Meli tadi habis ditelepon sama mamanya Ian, Jin. Dan dimarah-marahin. Kok bisa? Iya, soalnya katanya undangan pernikahannya tuh udah diisi semua sama mamanya Meli. Dan kebanyakan tuh diundangnya bener-bener dari pihaknya Meli doang. Jadi mamanya Ian gak terima gitu kan ya, Mel ya? Mamanya Ian ada nelfon aku, Cinta. Dia marah-marah. Dia bilang katanya, dia ngata-ngatain mama aku gitu yang enggak. Gara-gara surat undangannya semuanya itu udah tulis dari pihaknya mama. Udah keisi semua. Kenapa sih aku tuh mau nikah tapi tuh aku gak kayak orang-orang lain gitu loh. Yang kalau mau nikah tuh happy, seneng, ketawa-ketawa. Aku malah apa coba? Aku malah nangis-nangis, aku sakit hati, aku sedih. Meli, maaf ya gue kan udah gak pernah denger soal hubungan lu sama Ian. Lu jadi kan nikah sama Ian? Rencananya sih gitu, boy. Cuma kan nyokapnya gue sama nyokapnya Ian tuh kayak cekcok, nggak tahu kayak gimana. Tapi kan undangannya udah jadi. Berarti udah direstuin dong. Ya mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Ya kalau menurut gue sih mendingan lu sama Ian tuh tunjukin sama keluarga kalian. Kalau kalian berdua tuh serius ngejalin hubungan. Dan kalau kalian emang benar-benar serius, dan kalau kalian emang jodoh ya pasti bakalan nikah. Dan kalau misalnya kalian udah nikah, tinggal tunjukin aja kalau kalian bisa jadi keluarga yang bahagia. Amin. Amin. Beb, kok kamu nangis sih? Siapa yang gituin kamu? Hah? Bilang sama aku, bilang aku tamparin tuh orang tuh. Yang mana orangnya? Siapa? Ma kamu telepon aku. Ma kamu tuh marahin aku. Terus dia tuh ngata-ngatain mama aku. Lu Sian, ngomong suka seenaknya. Mak lu tuh. Ya gue kan gak tahu kalau itu emak gue yang bikin bebek gue nangis. Maafin Ian ya, Mak. Ian gak tahu kalau yang bikin nangis Meli itu emak. Mel, lagian lu kenapa bisa nangis sih? Hah? Intinya tuh emaknya Ian tuh nuduh gue sama nyokap gue tuh emang sekongkolan. Kalau ya kan soalnya undangannya tuh semuanya udah ditulisin nama gitu kan. Dan gue nggak tahu kalau ternyata nyokap gue udah ngizin semuanya dari pihak nyokap gue. Jadi gue kena deh. Kayaknya ada aja ya cobaannya. Berat banget cobaan kalau kayak gini. Kamu yang sabar ya, Beb. Iya, aku sabar sih, Beb. Cuma aku sakit hati banget. Maksudnya kan kamu gak perlu ngomongnya kayak gitu, kayak kasar banget gitu. Terus udah gitu menghina mama aku lagi. Mas Ian, Meli, kayaknya solusinya itu kita harus buat undangan baru lagi deh. Supaya kedua pihak itu sama-sama senang. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Jeng, kalau undangannya harus tambahin lagi. Soalnya mah pasti marah banget.
apalagi harus nambahin biaya lagi. Maaf ya, emang keluarga aku tuh nggak bisa nyumbang apa-apa, nggak bisa pakai kasih duit, makanan segala juga nggak bisa kok. Semuanya dari keluarga kamu. Ya aku emang nggak mampu sekarang, tapi nggak perlu hina mama aku. Beb, kamu mau kemana, Beb? Beb! Nen. Aduh, Mas Ian, jangan dikejar nanti malah berantem. Mending Cinta aja yang kejar ya. Semuanya pergi ya. Allah, kamu harus kayak gimana ini? Kayaknya gue harus balik nih. Gue harus kelarin semua masalah ini. Stres gue kalau kayak gini. Bener ya, mendingan lo ngomong dulu aja sama nyokap lo. Lo jelasin yang benar sama nyokap lo. Kalau lo itu serius sama Meli. Dan kalau misalnya lo butuh bantuan gue, ya lo tinggal telepon aja, nggak usah ragu-ragu. Oke, thank you brother. Gue duluan nih. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Selamat hati lu, Yan. Yaudah kalau gitu gue sekalian pamit deh. Gue ada janji sama Abah juga soalnya. Ya udah, gue juga kalau gitu sekalian pamit soalnya gue janjian sama Reva mau ke rumahnya. Ya udah, aku antar ya. Otok. Ganti kulit kalah ular. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Cinca. Dia pulang. Iya. Lu kirain siapa? Tante Cimelinya di kamar ya? Lah, kok nanya Meli di kamar? Kirain pulang bareng yuk barengan begitu. Mana orangnya? Oh, berarti Meli belum ke rumah ya? Lah, kok malah nanya? Kan berangkatnya bareng, kuliah bareng juga di sono. Ya kirain pulangnya bareng, Neng. Cinc. Bilang atau ndak usah ya kalau Meli tadi nangis karena kesel sama mamanya Ian. Aduh. Nah, bengong. Ayam tetangga bengong dipatok sama sebelahnya. Ntar ayam patok. Mana si Meli mau nanya? Enggak tahu. Kok nggak tahu? Emang di kuliahan nggak ketemu apa bagaimana? Ketemu Tante Ci, cuman tadi aku pikir Meli itu udah pulang duluan karena Meli udah nggak ada kelas lagi. Kalau Cinta masih banyak kelasnya tadi. Oh, begitu. Paling juga dia pulang sama si Kaling Rombeng sama si Ian, cacing kremi. Kan pacaran. Paling ngojok, palingan juga. Iannya pulangnya sampai Cinta. Lah, gimana pulang sama Ayu? Anak Ayu pulang sama siapa itu si Meli? Waduh, ntar dipatok genderuwo itu dia. Mungkin lagi di jalan. Coba ditelepon ya, Tante Ci. Iya, boleh. Telepon, Neneng. Waduh, kemana tuh si Meli ya? Aduh, jadi bingung. Waalaikumsalam. Yan. Mama. Ada di kamar mak lo. Mak! Kenapa sih lo? Dateng pakai teriak-teriak manggil gue ada apaan? Mak. Mak ngapain sih pakai telepon bebek Melmel? Sampai ngomongin bikin hati dia sakit. Siapa yang nyakitin dia? Itu bebek Melmel abis telepon mak sampai nangis-nangis. Ngapain juga dia nangis? Emak tuh ngomong apa adanya. Emak bilang kalau emak tuh sebel banget sama emaknya dia. Lu tahu kagak tuh? Undangan nikahan lu udah ditulisin namanya sama emaknya Meli tuh. Kagak bener banget. Kagak tahu diri kan begitu. Nyumbang kagak, pengen ngundang orang banyak lagi. Loh, keluarganya Meli kan ikut nyumbang juga. Iya, maksud lu keponakannya tuh kan? Ya kan sama aja. Emak juga nyumbang banyak dari mana? Dari engkong. Iya, tapi bukan artinya tuh dia seenaknya aja. Banyak maunya. Terus bagaimana urusannya tuh? Undangannya udah ditulisin namanya. Ya tapi emak jangan ngomelin bebek Melmel kayak gitu dong. Emak juga gak berhak nelpon bebek Melmel tanpa seizinian. Lah, dia itu calon mantu gue. Kok gue kagak berhak? Ya berhak dong. Susah ngomong sama emak. Lu tuh yang susah dikasih tahu kagak ngerti-ngerti nih anak. Bikin gue kesel aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sian Haikal.